Ayat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji penebusan pertama kali Tuhan sampaikan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Janji itu kemudian digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah Advent pertama, di mana kita mengingatkan kembali masa-masa penantian kelahiran Sang Mesias yang dijanjikan itu. Jemaat yang terkasih, mari kita mengambil sikap berdiri dan kita mengambil saat teduh. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menanti penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Karena pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Hari ini Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Karena Dia yang akan datang dan kita nantikan adalah Raja yang mulia. Mari kita pujikan lagu ini. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja
damai. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Advent itu artinya adalah kedatangan. Artinya apa? Kita memperingati Advent, kita mengingat kembali penantian orang Israel akan janji Tuhan bahwa akan ada kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, dalam sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, kita lihat stola berwarna ungu, bunga-bunga dibikin warna ungu, lilin yang dinyalakan berwarna ungu. Ada maknanya. Apa? Yaitu kita menantikan Sang Juru Selamat itu dengan hati yang mengoreksi diri sendiri, dengan hati yang penuh pertobatan dan penyesalan. Sekarang saatnya kita mengakui di hadapan Tuhan. Karena sebab dosa kita lah Tuhan yang adalah Allah itu lahir ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi sama seperti kita untuk menanggung dosa kita. Seperti Bapa yang begitu sayang kepada anaknya, begitulah Tuhan mengasihi kita. Kita nyanyikan pujian ini. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi. Kita katakan, Bapa, ajarku selalu menghormati-Mu, ya Bapa. Bapa, Ajarku selalu, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik
terima kasih. Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Engkau Allah yang dekat. Engkau bahkan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu dan Engkau sebagai Bapa kami. Engkau bahkan menjaga kami sebagai biji mata-Mu ya Tuhan. Tetapi siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tetapi kami juga sadar bahwa seringkali di dalam kehidupan kami melakukan dosa terus menerus dan menyakiti hati Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Untuk setiap dosa yang kami sembunyikan jauh di dalam lubuk hati kami. Hari ini kami mau mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau sebagai Bapa kami akan menolong kami, akan menuntun kami, akan menyelamatkan kami. Dan kami yakin akan janji itu, kami mau menghidupi janji itu. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan, layakkan kami hari ini untuk datang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua mengambil sikap berdiri. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Bagi setiap kita yang menyesali semua perbuatan kita dengan sungguh-sungguh. Dengarkanlah berita anugerah yang Tuhan sampaikan di dalam Mazmur 103 ayat 12-13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jemaat yang terkasih, pengampunan Bapa telah diberikan bagi kita. Tentu Tuhan begitu tulus dan kasih-Nya begitu besar bagi kita. Lalu sebagai orang yang sudah ditebus, apa komitmen kita? Mari hari ini kita berkomitmen dengan membacakan 1 Yohanes 3 ayat 1a dan 9a. 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi kita bacakan 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Amin. Bapa mengampuni kita, oleh sebab itu kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia Bapak Ibu. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Tetapi kita bersyukur. Kita punya Allah yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita. Karena Dia punya lengan yang kekal. Mari kita bersukacita menyanyikan pujian ini. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kekal. Betapa indah beserta Bapa. Betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Sepanjang
Jemaat disilakan duduk kembali. Kita bersyukur punya lengan yang kekal untuk bersandar karena Dia adalah Bapa kita. Jemaat yang terkasih, salah satu nama yang diberikan kepada Yesus yang kita nantikan dan dijanjikan itu adalah Bapa yang kekal. Hari ini mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita tundukkan kepala. Bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami. Hari ini kami boleh memasuki Advent yang pertama. Kiranya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita kalau kami boleh menyambut Sang Raja itu hadir di dalam kehidupan kami. Kiranya kehadiran Tuhan dalam hidup kami bukanlah 1 tahun 1 kali, tetapi biarlah kami menyadari bahwa Engkau sungguh-sungguh sudah hadir dalam hidup kami, bersama-sama dengan kami, meniami ke dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Bapa di sorga, biarlah dengan iman, dengan rasa syukur sebagai orang percaya, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menyenangkan hati Bapa yang sangat mencintai kami, bahkan merelakan putra tunggalnya untuk kami orang yang berdosa. Tuhan, kiranya Engkau sungguh-sungguh senantiasa menopang dalam kehidupan kami, supaya dalam hidup ini kami sungguh-sungguh boleh memuliakan
Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih, kiranya Engkau juga berkati firman yang akan kami baca, kami renungkan pagi ini. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menyatakan kebenaran itu di dalam hidup setiap kami. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan dan menguraikan kebenaran firman Allah pagi ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kalau hari ini kita boleh memasuki Advent yang pertama. Biarlah setiap kita sungguh dapat mempersiapkan hati dengan sungguh sukacita untuk menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan lagi dari Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita bersama-sama melihat Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6, di mana hari ini kita akan melihat Yesus itu disebut sebagai Bapa yang kekal. Saya akan bacakan Bapak Ibu Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6 ya. Untuk kita semua Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman Allah, terlebih lagi kita yang melakukan firman di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu video festival ayah. Ya, mungkin di antara kita pernah tahu ada satu festival yang disebut dengan festival ayah pada tahun 2018. Karena mungkin karena COVID, maka sampai hari ini belum ada kelanjutannya. Ya, mari kita lihat satu tayangan judulnya Festival Ayah 2018. Ya, silakan. Naik sepeda, jogging, trampolin, main trampolin. tenis, main iseng-isengin mama. Iseng-isengin mama. Isенginnya kelitikin atau tindiin. Main PS. Kalau yang gamenya termasuk balapan, saya pasti menang. Oke. Tapi kalau yang termasuk Lego menang-menang, nah itu baru pampaku. Akan sukanya bikin origami, terus bikin kue bareng ayah. Habis bikin kue akan sukanya tidur sama ayah di kamar akan baca buku bareng ayah. Akan sayang banget sama ayah. Papa, Naya sayang papa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Festival Ayah 2018 itu merupakan sebuah event yang digagas untuk apa? Untuk menggugah kesadaran masyarakat, khususnya para bapak, khususnya para ayah. Untuk apa? Untuk menyadari fungsi. Ya, apa sih fungsi seorang ayah? Kemudian apa sih perannya seorang ayah di dalam keluarga? Itulah yang menjadi tujuan Bapak Ibu yang terkasih dari Festival Ayah ini. Nah, Bapak Ibu, event ini diharapkan menjadi tonggak munculnya gerakan nasional Ayah Hadir. Apa maksudnya Bapak Ibu ayah hadir? Maksudnya bahwa ayah itu bisa selalu hadir di dalam kehidupan anaknya. Ya, khususnya di dalam momen-momen tertentu, maka sang ayah hadir. Karena seringkali dalam kehidupan ini mungkin karena kesibukan, oleh karena berbagai macam hal, sehingga seorang ayah itu tidak bisa hadir di dalam kehidupan seorang anak. Ya, dalam kehidupan seorang anak. Nah Bapak Ibu, tentunya bukan hanya festival ayah ini saja, masih banyak lagi event-event tentang ayah atau bapak. Itu paling tidak dengan dua tujuan. Kenapa event tentang ayah itu diadakan? Yang pertama Bapak Ibu untuk mengajak para bapak itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya sebagai seorang ayah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, supaya masyarakat khususnya anak-anak Bapak Ibu memiliki image ya, atau pandangan yang baik dan benar tentang seorang ayah. Ya, tentang seorang ayah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, event-event ini punya tujuan yang begitu luar biasa. Kalau pagi ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bertanya ya kepada kita nih,
Kalau ada seorang anak yang ayahnya seorang pemabuk, Bapak Ibu yang terkasih. Kira-kira apa pandangan anak ini terhadap seorang ayah yang seorang pemabuk? Kalau ayahnya Bapak Ibu seorang yang kasar, seorang yang pemarah, kira-kira apa pandangan seorang anak tentang ayah yang demikian? Bagaimana kalau ayahnya seorang penjudi, Bapak Ibu yang terkasih, seorang yang melalaikan keluarga? Kira-kira apa yang menjadi pandangan seorang anak terhadap bapaknya? Apa pandangannya Bapak Ibu? Oh, kecewa pandangannya ya. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih kalau bapaknya ternyata seorang yang penuh kasih, seorang yang penuh pengorbanan bagi keluarga. Apa pandangan seorang anak tentang seorang ayah yang demikian? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentulah anak ini memiliki pemahaman atau pandangan bahwa dia seorang bapak yang baik, seorang bapak yang bertanggung jawab, seorang bapak yang penuh kasih, seorang bapak yang penuh pengorbanan untuk anak-anaknya. Tentu Bapak Ibu tidaklah mudah memberikan satu pemahaman atau gambaran tentang bapak yang benar di tengah-tengah pemahaman yang salah, di tengah-tengah pemahaman yang rusak. Ya, khususnya di dalam kehidupan ini tidak sedikit bapak-bapak manusiawi ini hidupnya justru membuat anak-anak memiliki image atau pemahaman yang negatif, yang salah. Bahkan mungkin juga Bapak Ibu seorang bapak yang baik bisa juga anaknya bisa memiliki pemahaman yang salah tentang bapaknya itu. Nah, bagaimana dengan Tuhan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Di dalam bacaan tadi kita dapat melihat bahwa ia disebut Bapa yang kekal. Ya. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih. Sebutan Bapa, ya, Bapa menunjukkan kalau Allah kita itu adalah Bapa bagi orang-orang percaya. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi saya katakan ia disebut Bapa yang kekal. Sebutan Bapa itu menunjukkan kalau Allah kita itu adalah apa? Bapa bagi orang percaya, Bapa bagi umatnya, Bapa bagi anak-anaknya. Allah itu Bapa yang bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Itu menjadi pertanyaan selanjutnya. Bapa yang kita kenal, Bapa yang kekal yang kita kenal itu adalah Allah yang bagaimana? Tuhan yang bagaimana? Bapa yang bagaimana bagi kehidupan kita? Kebanyakan agama Bapak Ibu yang terkasih, kebanyakan agama lain hanya mengenal Allah itu sebagai Tuhan. Di dalam agama lain mengenal Allah itu hanya sebagai pencipta. Oh, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Oh, dia adalah Tuhan yang maha kudus. Oh, dia adalah Tuhan yang maha dahsyat. Oh, dia Tuhan maha segala-galanya. Yang menunjukkan kalau dia adalah penguasa segala sesuatu termasuk di dalam kehidupan manusia. Ini kebanyakan Bapak Ibu yang dipahami oleh agama-agama lain. Benar dia Tuhan, benar dia pencipta, dia penguasa segala sesuatu termasuk di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, uniknya di dalam kekristenan, dia tidak hanya Allah yang demikian saja. Ya, Tuhan di dalam kekristenan bukan hanya sebagai pencipta, penguasa, maha segala-galanya di dalam kehidupan ini. Yang uniknya yang luar biasa Bapak Ibu, dia juga adalah Bapa bagi umatnya. Ini luar biasa. Bapa bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali. Kalau Allah itu juga diidentikan dengan sebutan Bapa. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan demikian di dalam doa Bapa kami. Bapak Ibu masih ingat ya? Dimulai dengan apa? Bapa kami di surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam bulan ini kita sudah mendapatkan penjelasan panjang lebar tentang Yesaya pasal 9 ini. Jadi saya nggak akan jelasin lagi Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ada satu hal yang sangat menarik sekali dari bacaan kita tadi kalau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama. Ya, berkaitan dengan pembahasan kita yang keempat hari ini. Bapa yang kekal. Kira-kira apa Bapak Ibu menarik? Coba Bapak Ibu perhatikan, saya baca pelan-pelan ayat yang kelima. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat yang kelima, kita belajar, kita lihat. Apa sih yang menarik dari ayat yang kelima? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu perhatikan ayat 5 ini, di mana letak menariknya? Di mana letak luar biasanya? Ada yang bisa menemukan enggak? Di mana letak luar biasa dalam bacaan ini? Ada yang tahu? Perhatikan baik-baik ayat yang kelima itu. Di mana Bapak Ibu? Kita sudah 1 bulan membaca ayat ini. Ya. Bahkan tadi di dalam
bacaan sebelum firman ini juga ada dibacakan ya. Di dalam pasal 9 ayat 5. Di mana Bapak Ibu letak uniknya? Di mana letak luar biasanya di dalam bacaan ini? Bapak Ibu perhatikan baik-baik dalam ayat yang lain kita baca tadi. Dahsyat luar biasa. Kenapa begitu dahsyat? Yaitu Yesus, Mesias yang dijanjikan itu disebut apa? Anak atau putra. Tetapi juga disebut Bapa. Nah ini kan menarik Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan, betul nggak? Dalam ayat 5 itu dikatakan apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lalu di bawahnya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Menarik nggak Bapak Ibu? Ini luar biasa sekali loh Bapak Ibu. Ketika saya membaca bagian ini, saya kaget. Di situ disebut anak atau putra, tetapi di sisi satu lagi dia disebut apa? Bapa yang kekal. Apa artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Kalau Yesus disebut anak Allah, putra Allah, tetapi dia juga disebut Bapa yang kekal. Tentu ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Tentu ini bukan sembarangan ketika Yesaya menulis bagian ini. Tentu ada maksud yang luar biasa di balik semuanya ini. Seorang pengkhotbah besar Bapak Ibu bernama Spurgeon, dia mengatakan Bapak Ibu, dia memberikan satu penjelasan mengapa Yesus disebut anak atau putra, kemudian juga disebut Bapa. Di dalam khotbahnya Bapak Ibu yang terkasih, dia katakan Yesus itu dijuluki Bapa kekal. Ya, dia katakan Yesus itu dijuluki Bapa kekal. Dia menjelaskan bahwa Allah Tritunggal, ya kita tahu ya Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia katakan Bapak Ibu yang terkasih, Allah Bapa itu bukan Allah Anak. Betul kan? Allah Bapa bukan Allah Putra. Nangkep Bapak Ibu? Kalau kita belajar Tritunggal, Allah Bapa itu tidak sama dengan Allah Putra. Betul kan? Allah Bapa itu juga tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu, ya Bapa satu pribadi, Putra satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi. Allah yang berpribadi tiga adalah Allah yang kekal. Ini yang sudah dijelaskan Bapak Ibu. Bapa itu kekal, Anak itu kekal, Roh Kudus juga kekal. Jadi Bapak Ibu dia menjelaskan bahwa Yesus adalah kekal. Tidak berawal dan berakhir seperti Allah Bapa. Gelar pada diri Yesus adalah kata yang menjelaskan tentang kekekalan Yesus. Jadi kata Bapa itu untuk menjelaskan bahwa anak itu, putra itu kekal. Ya, Tuhan kita itu kekal. Jadi kata Bapa itu adalah menjelaskan tentang kekekalan. Ini penting Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa ini penting? Karena banyak orang tidak percaya kalau Yesus Tuhan yang kekal. Betul nggak? Dalam hidup ini Bapak Ibu banyak orang nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau dia tidak percaya Yesus Tuhan berarti Yesus tidak kekal kan? Karena itu kenapa dalam bagian ini dicatat sedemikian anak, putra, lalu Bapa yang kekal. Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan yang kekal. Nggak main-main Bapak Ibu di dalam bacaan kita hari ini. Jadi kata anak Bapak Ibu ini menunjukkan yang sangat serius dalam kehidupan kita. Kalau diartikan demikian Bapak Ibu, anak Allah adalah kekal. Yesus adalah kekal karena dia adalah Tuhan. Kita perlu menafsirkan istilah anak Allah ini Bapak Ibu itu sesuai dengan konteks atau pengertian orang-orang di zamannya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata anak Allah itu menunjukkan hal yang serius. Saya kasih contoh, mari kita lihat Yohanes 5 ayat 18. Kita buka sebentar. Yohanes 5 ayat 18 Bapak Ibu. Kita perlu melihat pengertian anak Allah itu di dalam konteksnya. Ya, di dalam peristiwa pada zamannya. Yesus khususnya ya. Yohanes 5 ayat 18 bunyinya begini nih. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena apa? Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan apa? Allah. Bapak Ibu lihat, nangkep bacaan ini Bapak Ibu. Jadi kenapa orang-orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh Yesus? Karena ketika Yesus menyebut Allah itu Bapa berarti dia anak kan? Nah kata anak ini Bapak Ibu menunjukkan kesejajaran dengan Allah. Itulah sebabnya nggak heran kenapa orang Yahudi mau bunuh Yesus.
Karena orang Yahudi percaya pada Tuhan Yahweh itu saja satu. Tapi ketika Yesus mengatakan dia anak Allah, maka orang Yahudi marah. Karena kata anak Allah itu menunjukkan kesejajaran posisi Yesus dengan Allah. Jadi Bapak Ibu lihat, jadi betapa luar biasanya ya Yesus Tuhan kita itu. Kalau dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang sejati. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih tidak salah ya. Tidak salah menyebut Yesus sebagai Bapa yang kekal karena memang dia dan Bapa adalah satu. Nah, bingung ya. Memang Bapak Ibu, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus pernah mengatakan Bapak Ibu, kita lihat Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Apa bunyinya? Pendek, tapi maknanya luar biasa. Bunyinya apa Bapak Ibu? Aku dan Bapa adalah satu. Pendek ayatnya, tapi maknanya luar biasa. Yohanes 14 ayat 9. Kita lihat. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bapak Ibu lihat, ya ayat ini menunjukkan siapakah Yesus itu. Dia adalah Bapa. Kemudian Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Menunjukkan kesatuan. Ya, menunjukkan kesatuan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu, Yesus dan Bapaknya bukanlah pribadi yang sama. Beda. Allah, Bapa itu satu pribadi. Yesus adalah satu pribadi. Tetapi mereka satu dalam esensi. Mereka satu dalam hakikat. Apa esensi Yesus? Allah. Apa esensi Bapa? Allah. Apa esensi Roh Kudus? Allah. Bapak Ibu nangkep ya. Jadi pribadi beda. Bapa, Anak, Roh Kudus itu enggak sama pribadi. Tetapi mereka satu dalam esensi. Kalau Bapa itu adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapak Ibu luar biasa ya pengajaran Kristen. Beda enggak? Beda. Itulah sebabnya di dalam bacaan Yesaya tadi mengapa anak Allah, putra, kemudian disebut juga Bapa. Yesus adalah satu dengan Bapa dalam esensi dan hakikat. Berarti Bapak Ibu bahwa dia memiliki hati yang sama dengan hati Bapa. Dia juga memiliki kekekalan yang sama seperti Bapa dan yang lainnya. Nah, ini Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi nggak main-main, ya. Jadi kalau kita masih ragu akan ketuhanan Yesus itu sangat kasihan kita Bapak Ibu ya. Kalau orang tidak percaya Yesus adalah Tuhan itu sangat kasihan. Ya sangat-sangat kasihan. Nah, mari Bapak Ibu kita lanjutkan lagi. Kata Bapa itu dalam bahasa Ibrani itu digunakan secara simbolis sebagai ungkapan pemilik Bapak Ibu. Ya, di dalam bahasa Ibrani itu sebagai pemilik. Artinya dia adalah Bapa dan pemilik kekekalan. Ya. Jadi dia adalah pemilik kekekalan. Nah, Bapak Ibu, hal ini mengungkapkan beberapa aspek dari karakternya, ya, Bapak yang kekal tadi. Kita akan melihat beberapa hal ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, berarti Bapak Ibu, dia adalah pemilik kekekalan. Berarti kalau dia Bapak yang kekal, berarti dia pemilik kekekalan. Kemudian namanya juga
kekal. Kemudian dia juga pemelihara kekal. Dia juga Bapak Ibu memiliki hakikat dan perbuatan yang kekal. Inilah Bapak Ibu aspek dari karakter Bapa yang kekal. Luar biasa ya. Pemilik kekekalan. Berarti kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, ya maka Bapak Ibu mendapat kekekalan. Hidup yang kekal kan? Bersama dengan dia di dalam kerajaan yang di surga. Kemudian dia juga memiliki nama yang abadi, nama yang kekal. Dia adalah pemelihara yang kekal. Jadi Bapak Ibu masih ingat Wahyu 21 ayat 6 dan 7, Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Ya, dia kekal dalam segala hakikat dan perbuatannya. Bapak Ibu, dua kebenaran penting tentang Mesias dari Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dia dikatakan sudah ada sebelum yang lain ada. Itu Mazmur 90 ayat 2. Kemudian dia ada dengan sendirinya di dalam kitab Keluaran. Jadi Allah itu adanya dengan sendirinya, enggak ada diciptakan, enggak. Ya, mungkin ada teori-teori yang mengatakan bahwa Allah itu terbentuk dari apa? Enggak, gitu enggak. Jadi dia memang Allah yang kekal. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa buktinya kalau Yesus Kristus itu benar adalah Bapa yang kekal? Kan begitu. Apa buktinya kalau Yesus itu adalah Bapa yang kekal? Kita lihat. Bapak Ibu, yang pertama sifatnya konsisten dan tidak pernah berubah selamanya. Ibrani 13 ayat 8 bunyinya apa? Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Konsisten, dia nggak berubah. Kenapa? Karena dia Tuhan yang kekal. Ya, nggak berubah Bapak, konsisten. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebutannya. Ya, sebutannya dalam perjanjian baru Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 juga menyatat hal demikian. Menggunakan huruf pertama Alfa dan huruf terakhir Omega, abjad Yunani. Untuk melambangkan bahwa Kristus ada sebelum segala sesuatu ada. Dan akan melampaui segalanya. Itu artinya Alfa dan Omega. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Matius 18 ayat 8, dia menyatakan bahwa penghakiman ilahinya bersifat kekal. Jadi penghakiman Tuhan itu juga bersifat kekal, nggak main-main. Ya Bapak Ibu ya, jadi itulah kita perlu memberitakan Injil. Karena banyak orang yang akan mendapat penghakiman kekal kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih selanjutnya di dalam Yohanes 1 ayat 30, ya. Yohanes Pembaptis yang lahir sebelum Yesus itu mengakui kekekalannya ketika berkata demikian. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini suatu pengakuan Bapak Ibu, ini penting. Suatu pengakuan dari Yohanes. Masih banyak ayat-ayat yang lain Bapak Ibu yang menunjukkan kalau Yesus Bapa yang kekal. Tapi kalau saya tunjukkan nanti nggak selesai khotbahnya ya, sampai besok ya. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi. Apa arti penting nama Bapa yang kekal bagi kita anak-anak Tuhan saat ini? Ya, apa sih arti pentingnya? Bagi orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan saat ini. Tentu saja Bapa yang kekal ini beda kan dengan Bapa yang ada di dalam dunia ini. Ya, tentu saja berbeda. Yang pertama Bapak Ibu, karena hanya dialah satu-satunya yang dapat memberikan hidup kekal. Ya, tadi saya katakan, dialah satu-satunya sumber kekekalan yang memberikan hidup kekal. Bagi kita yang percaya, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, ya, dia juga memelihara dan menjaga setiap orang percaya dengan cinta kasihnya, memastikan bahwa tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun orang percaya yang bisa direbut dari perlindungannya. Nah, ini suatu hal yang indah, Bapak. Suatu jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut kita dari kasih Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, yang selanjutnya, yang ketiga, Ia datang ke dunia, mati bagi dosa manusia dan bangkit kembali. Hal ini menunjukkan bahwa Dialah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Jadi Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Wah, bersyukur Bapak Ibu ya, karena Dia dapat memberikan hidup bagi kita yang percaya kepada Dia. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih selanjutnya, ya, sifat kekekalannya menunjukkan bahwa di tengah dunia yang terus berubah,
kita menyembah Kristus yang tidak berubah. Dunia ini kan berubah terus. Tetapi kita menyembah Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita punya Allah ya. Kemudian kita dapat melihat selanjutnya. Waktu tidak dapat membelenggu dia. Karena dia berkuasa atas waktu. Kalau kita ini dibatasi waktu Bapak Ibu. Kalau kita melalui hari lepas hari, usia kita makin bertambah, betul ya? Makin berkurang. Mendekati panggilan. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu. Saya selalu merenung, wah waktu kok cepat ya. Waktu kok cepat ya. Berjalan cepat ya. Terus berjalan dan tidak pernah mundur dia. Terus berjalan. Kok waktu cepat ya. Lewat begitu saja. Tapi tidak demikian dengan Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah dan kita muliakan. Bapak Ibu yang selanjutnya. Saat ini di tengah dunia yang terus berubah. Ya, dunia kan terus berubah nih. Kalau kita melihat perkembangan teknologi juga makin berubah, ya, makin luar biasa. Ya. Bersediakah kita terus mempercayai pemeliharaan dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah? Kalau Allah mengasihi kita, Dia memberikan kasih itu kepada kita, Dia tidak pernah berubah. Kalau manusia bisa berubah. Hari ini mungkin kita mengasihi. Besok kalau kita jengkel mungkin bisa berubah kasih-Nya, betul nggak? Hari ini mungkin kita baru nikah nih kan, awal-awal nikah kasih mula-mulanya luar biasa. Mungkin 10 tahun lagi berubah nggak bisa? Bisa berubah ya. Ya mudah-mudahan enggak Pak. Kalau udah berkeluarga jangan berubah lah. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, itu arti penting nama Bapa yang kekal. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Bapa yang kekal. Ya di dalam bahasa aslinya ini sudah pernah disinggung beberapa minggu yang lalu ya. Afiat ya. Ini merupakan penggabungan dari dua kata. Af, Bapa, Ad, kekal. Bapak Ibu perhatikan gelar ini menyatakan bahwa Dia bukan hanya sebagai penguasa, tadi saya katakan. Dia bukan hanya sebagai Tuan. Dia bukan hanya sebagai Lord. Dia bukan hanya sebagai Kurios. Dia bukan hanya sebagai Adonai atas kekekalan. Melainkan pencipta sekaligus pemilik tunggal dari hidup kekal. Bapak Ibu garis bawahi. Pemilik tunggal dari hidup kekal. Kalau Dia adalah pemilik tunggal dari hidup kekal, maka berbahagialah kita kalau kita percaya menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Betul? Sungguh kita berbahagia sekali Bapak Ibu. Kalau kita boleh percaya, boleh menerima Dia sebagai Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita juga menyadari bahwa Dia satu-satunya pemilik kekekalan, bagikan itu kepada orang yang belum percaya. Beritakan, memasuki Natal, beritakan tentang kasih Tuhan. Beritakan tentang keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mari Bapak Ibu, ini momen yang luar biasa untuk dapat memberitakan tentang anugerah besar, tentang keselamatan kekal yang Tuhan berikan. Inilah Bapak Ibu arti nama Bapa yang kekal. Luar biasa ya. Saya ketika membaca Yesaya tadi itu kaget Bapak Ibu. Lihat kenapa dia disebut anak, putra, tapi kemudian juga disebut Bapa yang kekal. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka berbahagialah. Maka kebahagiaan kita Bapak Ibu bukan hanya dengan kata-kata, nyatakan dengan syukur hidup kita. Amin. Semoga Bapak Ibu persiapan kita dalam menyambut Natal memberikan satu gambaran yang jelas siapa yang hadir itu. Siapa yang lahir itu. Betul ya? Dia adalah Bapa yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Teguhkan iman kami bahwa Tuhan kami Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang sejati. Kiranya tidak ada keraguan dalam hati dan hidup kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada keraguan dalam hati kami untuk tetap setia di dalam mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan, untuk hidup kekal yang Kau berikan dalam hidup kami. Ajar kami juga Tuhan untuk membagikan kekekalan terang ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami.
supaya mereka juga mendapat kekekalan yang sejati daripada Engkau. Karena itu kami perlu memberitakan Injil yang adalah terang itu, memberitakan Injil yang adalah jalan keselamatan itu, memberitakan Injil yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu, baik mereka yang beribadah di gereja ini, maupun mereka yang beribadah di rumah, supaya mereka tetap setia mengikut Engkau, memberitakan kerajaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini juga kita bisa memberikan persembahan, bisa melalui amplop, scan QR code, ataupun transfer. Karena kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, Bapa yang kekal itu menjadikan kita anak-anaknya, sehingga kita yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita memberikan yang terbaik atas kasih Tuhan yang tidak terukur itu, dengan menyanyikan pujian tiada terukur. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan hati yang bersyukur kita memuji Dia. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. sekali lagi kasih setia Tuhan besar di atas kita. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita berdoa syukur untuk persembahan dan juga berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diizinkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ajarilah kami bahwa kesempatan untuk beribadah adalah sesuatu hal yang istimewa yang setiap minggu kami dapatkan. Dan hari ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami dapat diingatkan kembali bahwa Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang lahir di dalam dunia menjadi manusia itu, seorang putra itu, ia juga adalah Allah, ia juga adalah Bapa yang kekal, dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami mempercayai Allah yang kekal. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk memberikan sedikit yang terbaik dari apa yang telah banyak Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terima persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa untuk masa Advent yang sudah dimulai pada minggu ini. Tuhan, kami berdoa semua gereja, semua umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran-Mu, untuk mengingat kembali kelahiran-Mu menjadi seorang manusia demi kami semua. Kiranya Tuhan tolong kami pada masa Advent ini, kami boleh mengoreksi diri, menobatkan diri kami,
dan juga menyesali akan segala perbuatan dosa kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami memohon situasi yang kondusif untuk kami menyambut acara Natal. Kiranya Tuhan tolong, karena COVID-19 masih belum berlalu, bahkan akan ada gelombang berikutnya, tetapi kami yakin dan percaya Bapa yang kekal itu sanggup memelihara, Bapa yang kekal itu sanggup menjagakan kami. Secara khusus kami akan melaksanakan ibadah Natal, malam Natal. Kami yakin dan percaya hari-hari juga Tuhan akan peliharakan, Tuhan akan jagakan. Kami bersyukur kepada Tuhan, inilah setiap doa kami yakin dan percaya doa yang tidak sempurna ini akan Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua mengambil sikap berdiri, karena segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Dan berkat oleh Pendeta Hendra. Setiap kita boleh bersyukur kalau Tuhan kita adalah Bapa yang kekal, yang sangat mengasihi dan mencintai kita. Kalau kita dipilih menjadi anak-anak Allah, sehingga kita diberi hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Bapa yang kekal itu senantiasa memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ya Allah yang setia, Allah yang kekal, yang senantiasa akan melindungi engkau, menjaga engkau di dalam kehidupan ini. Tuhan yang penuh kasih itu menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Bapa yang kekal menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai engkau berjumpa dengan Dia. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ambil bagian ya dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua dan biarlah Tuhan terus memakai kita dengan luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat pelayanan, silakan dapat menghubungi kami, hamba-hamba Tuhan ya. Kemudian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di e-warta yang kita sharekan kemarin di grup member. Itu di situ kita akan ada peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Theophilus Yusanto dan Saudari Michelle Yeremi pada tanggal 11 Desember hari Sabtu pukul 9 pagi. Bapak Ibu kalau ingin tahu orangnya bisa lihat di e-warta. Di e-warta itu ada fotonya. Ya, Saudari kita Michelle adalah jemaat kita. Biasanya juga ikut pelayanan singer. Ya, ada pelayanan singer. Mungkin Bapak Ibu bingung orangnya mana, lihatlah e-warta ya. Dibaca e-wartanya Bapak Ibu. Jadi yang kita bagikan e-warta itu tolong dibaca. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan amplop persembahan. Nah Bapak Ibu, mungkin untuk amplop
persembahan khususnya akan dibagikan minggu depan. Ya, akan dibagikan minggu depan. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan juga bisa menggunakan amplop putih yang ada di depan. Jadi Bapak Ibu yang memerlukan amplop, silakan Bapak Ibu bisa ambil. Ya, amplop putih, tapi Bapak Ibu jangan lupa dituliskan untuk persembahan Natal. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui transfer atau QR code, Bapak Ibu bisa gunakan handphone, kirim ke nomor rekening atau QR code yang ada, jangan lupa kasih kode 06 belakangnya, ya, nomor 06 belakangnya. Jadi kalau 100.000 berarti 106 belakangnya, ya. Oke, jadi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu minggu depan berarti tanggal berapa ya? 5 ya. Itu anak-anak remaja kita, anak remaja pemuda akan mulai ibadah on-site atau ibadah tatap muka seperti yang kita lakukan pagi ini pada pukul 10. Ya, pada pukul 10. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja pemuda, ini sangat penting karena pengakuan iman ini merupakan satu keyakinan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang Kristen. Mari Bapak Ibu, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari saya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Warta terakhir, kita akan mengadakan malam Natal tanggal 24 Desember pukul 6 sore. Ya, nanti kita buat poster kecil ya. Nanti saya sharekan di grup member. 24 pukul berapa? 6 sore. Besoknya hari Sabtu tanggal 25 ibadah Natal pukul 5 sore. Besoknya lagi itu hari Minggu Bapak Ibu. Tanggal berapa? 26. Itu ibadah umum. Seperti biasa, pukul 9. Tetapi Bapak Ibu, tanggal 24, 25, 26, memang itu ibadahnya kita buat berkelanjutan. Ya, nanti ada yang spesial juga yang disiapkan oleh panitia Natal ya. Jadi Bapak Ibu dapat menikmati tahun ini sangat spesial kali ibadahnya 3 hari toh. 24, 25, 26. Kapan lagi Bapak Ibu ibadahnya berurutan loh? Enggak sering loh ibadahnya bisa berurutan. Hanya seumur saya rasanya baru kali ini. Kalau ibadahnya itu 24, 25, 26. Berurutan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah jadi Bapak Ibu dapat mempersiapkan hati untuk menyambut Natal ini. Memang pemerintah mengeluarkan aturan berkaitan dengan PPKM ya. Tapi kita percayalah Tuhan akan pimpin dan memberkati segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk dukung dalam doa. Ya, dukunglah di dalam doa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Doa saya, kita selalu diberkati dan diberikan kesehatan. Ya, silakan Bapak Ibu keluar dari samping, dimulai dari nomor yang kecil dulu sampai ke nomor yang besar. Ya.
Tes 1, 2. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita berdoa. Dan nanti ditutup saja langsung mimpi tutup. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk